Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku ND HKBP nomor 14 ayat 1. Puji kamu jauh bertutur berdenggan besar berisi rohasa lilin naik berdenggan besar berisi roh Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 18 November 2020 dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Pardenggan bahasa do Jahoba mida akka namar haposat tuibana. Mida toddini nama ngalului ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu kolega saya kehilangan ibunya dan sangat terpukul dengan berita kematian ibunya tersebut karena coronavirus 19, dan saudara perempuannya sedang terinfeksi coronavirus 19 dan sedang terbaring dalam perawatan. Dia hancur karena keluarganya juga tidak bisa hadir pada saat acara penguburan. Dan dalam seminggu dia mendapat berita, dan berita tersebut mengejutkan lagi. Saudara perempuannya tersebut meninggal karena virus Corona 19 tersebut. Tidak ada kata-kata yang bisa menghiburnya atas kesedihannya untuk menghentikan air matanya yang mengalir karena kesedihannya. Dan dunia, tempat di mana kita hidup sekarang ini, dibanjiri oleh cerita seperti itu, menyebabkan air mata kesedihan membasahi wajah perorangan dan wajah keluarga di seluruh dunia. Ketika kita melihat dunia, kita menemukan bahwa semuanya kacau balau. Dunia kita, hidup kita sekarang sedang bermasalah. Jika dari dulu dunia membutuhkan harapan, membutuhkan rahmat, membutuhkan persatuan umat, membutuhkan keselamatan, sekarang inilah saatnya, saat di mana orang-orang di seluruh dunia sedang menangis mencari pertolongan
mencari kebaikan untuk diri sendiri dan untuk semua orang. David Jeremia menulis, air mata seringkali menjadi jejak menuju Kristus. Mereka dapat membuka jalan untuk penyembuhan spiritual. Tuhan yang menciptakan air mata, dan oleh air mata juga banyak orang tersentuh. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur pasal 56 ayat 9. Ada orang yang menyebut air mata sebagai doa cair, dan itu seringkali benar. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk menangis bersama mereka yang menangis. Roma pasal 12 ayat 15. Kita diberitahu bahwa tidak satu pun orang yang baik, hanya Tuhan yang baik. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 3. Tuhan adalah baik bagi mereka yang menantikan Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang mencari Dia, karena Dia tidak jauh dari orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan kita temukan jika kita mencari Dia dengan segenap hati. Yeremia disebut sebagai nabi yang meratap, nabi yang menyaksikan sendiri penjarahan bait suci Allah oleh orang Babelonia, menyaksikan sendiri kehancuran Yerusalem oleh api, pembantaian dan perbudakan umat Allah Israel. Yeremia pasal 9 ayat 1. Namun kita membaca firman Tuhan bahwa Tuhan adalah baik bagi mereka yang menantikan Dia dan bagi orang yang mencari Dia. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Mazmur pasal 16 ayat 2. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mazmur 25 ayat 8. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani pasal 12 ayat 10. Yeremia memulai pelayanannya mengetahui bahwa umat Israel tidak mengindahkan pesan kenabiannya tentang kasih Tuhan kepada umatnya, dan dia menjalani hidupnya dengan diejek, dianiaya oleh bangsanya sendiri. Dalam situasi seperti itu, Yeremia menyatakan, Tuhan adalah baik bagi mereka yang mencari Dia.
bagi mereka yang menunggu Dia. Sambil mengalami ejekan, hinaan, dan perlakuan kejam dari bangsanya sendiri, umat Israel, Yeremia tunduk kepada Tuhan sepanjang hidupnya, dan dalam kesusahan, rasa sakit, dia mampu mengingat kasih setia Tuhan. Yeremia tahu bahwa meskipun umat Israel tidak setia, tetapi Tuhan setia dan akan menepati janjinya kepada umatnya Israel. Yeremia tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tahu bahwa Tuhan akan terus mengasihi umatnya tanpa syarat. Yeremia tahu bahwa rahasia hidup yang berkemenangan adalah tunduk kepada cara kerja Tuhan, menyerah pada ujiannya dalam hidup, dan berserah pada tongkat penghukumannya. Sehingga seperti Ayub berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub pasal 23 ayat 10. Saudara-saudara, gereja Tuhan hingga hari ini seperti umat Tuhan Israel, hari-harinya menyedihkan, tertekan, dan terus diuji. Tetapi Tuhan baik bagi mereka yang mencarinya. Tuhan baik bagi mereka yang menunggunya. Tuhan baik bagi mereka yang tunduk kepada kehendaknya yang sempurna. Tuhan baik kepada mereka yang percaya kepada firman-Nya, dan firman-Nya tidak pernah gagal. Tuhan baik kepada mereka yang mencarinya, karena Dia tidak jauh dari siapapun yang percaya kepadanya, dan Dia ditemukan oleh siapapun yang percaya kepadanya. Ketika kita mencari Dia, mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tujuan dari kitab Ratapan adalah untuk membantu umat Tuhan beriman kepada Tuhan di tengah kesedihan, bahkan di tengah kesedihan yang teramat sangat dalam. Tuhan baik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih atas cinta kasih-Mu yang tanpa batas, kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu kepada kami dan untuk semua orang yang percaya kepadamu, memanggil nama-Mu dan berharap kepadamu. Agunglah nama-Mu karena kesetiaan-Mu, dan kami memuji-Mu, karena Engkau sendirilah yang layak dipuji. Jagalah kami untuk tetap setia kepadamu, dan bantulah kami untuk selalu sabar menunggu pertolongan-Mu, dan dengan rendah hati tunduk kepada Roh Kudus-Mu, dengan mempercayai firman-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih. Bahkan ketika kami sulit untuk mengerti cara kerja Tuhan, karena Engkau baik kepada setiap orang yang mencari-Mu. Tolonglah kami untuk selalu mencari-Mu dengan sepenuh hati kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1. Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih selama-lamanya, yang Maha Murah, Maha Kasih selamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.